Prediksi Mbah, apa yang akan terjadi Mbah tahun 2022 ini Mbah? Nggak mungkin lah, pusaka sebesar ini kok bisa jedul dari tanah, mabur, nggak mungkin lah. Jadi secara energi dari resi dual energi yang saya tangkap memang lebih tua ini. Ini bahkan melebihi dari 500 tahun. Saya berani diadu sama orang-orang kalau dia, wah dapat keris, wah dapat kereta, wah dapat golek kencana, tombak, apalah itu. Saya berani kok mas, saya ingin pembuktian, kalau dia mampu membuktikan di hadapan saya ingin berguru sama dia. Mbah kan punya ilmu kebatinan nih Mbah. Kira-kira presiden tahun 2024 itu siapa? Syirik musyrik bukan ada di benda, bukan ada di pusaka dan sebagainya, tapi syirik musyrik adanya di hati. Maka hati-hati dengan hati kita. GSP Rono Rene Icuk. Dan komen Gus Solepati channel. Makasih Mas Adul. Sip. Dan ini juga nyala Nah, semuanya nyala apa mas, iya. nyala memanek pepai, yang memang hobi saya aja. Ini juga butiran-butiran dari tadi saya yang kayak ini. ini satu paket ketemunya atau gimana atau beda lagi? Beda lagi setiap kita. Kalau ini beda. dari mana ini? Juga sama dari Pangeran Benowo. Pangeran Benowo itu siapa sih sebenarnya Mbah? Pangeran Benowo itu adalah sedikit banyak adalah saudara dekat Ratu Kidul. Nah, ini penasaran. Sebelum bakas Ratu Kidul, para GSP, saya mau meluruskan. Ini tadi kok ada sinar-sinar itu memang ini kekuatannya apa? Wah alam mas. Bener, kita suruh tadi nyorot kayak mustika gitu loh, cret-cret gitu loh. Kalau kita suruh pamer. Tapi apa sih ketika pamer? saya pegang, cret-cretnya atau sinarnya nggak ada lagi. Di dada pas dipakai tadi itu. Ini kesaktiannya apa ini Mas? Ya tergantung lah mas, tergantung kegunaannya. Manusia itu punya kebatinan mas. Tidak ada yang kita jadikan hebat, kita jadikan istilah apa? Tidak mempan di pelacak atau semua itu hanyalah nihil, berapa kosong belakang. Hanyalah kita satu, Tuhan kita dan Tuhan kita yang ada. Oke. Nah, kembali ke Pangeran Benowo yang masih kerabat atau saudaranya Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Pantai Selatan. Dalam sejarah itu adalah bulu balangnya, adalah panglima perangnya. Dalam kapasitas itu Pangeran Benowo punya kesaktian yang maha dahsyat. Iya, iya. Mbah, kalau Kanjeng Ratu Pantai Selatan itu sebenarnya itu berupa apa? Dalam istilah saya namanya Ratu Pantai Selatan itu adalah Dewi Nawangsari. Bahkan Ratu Kidul, apa kata orang, apa kata istilah orang lain mengatakan, ini Ratu Pesugihan, ini apa, hanya semuanya nol belakang. Kalau dia mau bertemu dan ingin ketemu, saya yakinkan saya mampu untuk menemukan dia. Tapi dengan yakin dulu, kalau dia yakin saya berani menemukan sama dia. Mbah pernah ketemu sama beliau? Sering para GSP, ternyata Mbah Suro Gendeng sering ketemu sama Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Bisa ceritakan ketemunya seperti apa, kapan, dan pernah ngasih apa ke Mbah? Kalau kita spiritual mas, yang kita melihat hanyalah mata batin, kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang. Telanjang Buddha dengan mata telanjang tidak mungkin bisa ketemu. Makanya selalu kita sarankan, kalau kita ke Pantai Selatan, jangan sekali-kali kita pakai pakaian yang kayak hijau mupus lah. Itu mitos bukan? Sama sekali tidak mitos. Oh enggak ya? Itu saya pastikan. Kalau dia Karena apa Mbah? Karena dia ngembari pakaiannya Ratu Kidul. Dan Ratu Kidul sama Nyi Blorong beda lagi. Bedanya gimana? Kalau Nyi Blorong memang itu adalah anaknya Ratu Kidul dan dia
ke apa istilahnya mencari hanya ketenaran duniawi. Bahkan dia mencari sosok yang benar-benar apa sih intinya, dia itu orang jahat lah istilahnya, sosok orang jahat. Bahkan Ratu Kidul kayak intinya suruh mengikuti kata dia, tapi Ratu Kidul orang bijaksana. Tanpa ada Ratu Kidul, Indonesia tidak akan kayak gini, Jawa Tengah khususnya tidak akan kayak gini. Nah, ini penasaran nih Mbah. Mbah kan punya ilmu kebatinan nih Mbah. Kira-kira presiden tahun 2024 itu siapa? Makanya kalau ada huruf G ya pasti no. Wah, Ketembungannya istilah Noto Negoro. ini pernah saya bahas di YouTube saya episode yang lalu. Ya, ternyata ada kesinambungan. Tapi wallahualam semua itu adalah Tuhan yang menentukan, Mbah. Betul? Nah, bisa dijelaskan kok bisa Mbah bisa memprediksi atau meramal bahwa nanti depannya G pasti ada O-nya. Itu menurut pandangan Mbah gimana? Sekarang pada waktu awal Soekarno, Ya, Soekarno. ada huruf No. Oh, Soeharto, nah, Noto, Noto. Soeharto. Oh ya. Kalau yang punya lain-lain nama kayak Megawati, gitu. kayak Habibie, kayak Gus Dur, tidak ada kata-kata itu. Mesti pertanyaannya masih kayak gini, kenapa Jokowi bisa tidak ada huruf To atau No atau Go? Ya, betul. Jokowi lahirnya itu namanya Mulyono, Aslinya. aslinya namanya Jokowi Mulyono. Oh, gitu. Makanya dia mencari pasti sampai 2 periode. Yang Megawati hanya nyambung, Habibie putus tengah jalan, Gus Dur pun putus tengah jalan, Mas. Dan sekarang pasti kalau nggak Go, Yoto, Noto Negoro. Kalau nggak Ganjar, wallahualam, Mas. Tapi Kalau Ganjar kan Pak Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Berarti ada G sama O. Itu yang Anda tuju. Ya, maksudnya. makanya dalam kapasitas silsilah, dalam waktu Kediri dulu, pada waktu sejarah itu yang Kediri yang istilahnya yang bawa Noto Negoro itu kan silsilahnya dari Jawa Timur itu. Jangkane Joyoboyo, Mas. Nggih. Itu adalah dari Kediri. Kalau Anda ngeramal tahun 2024 itu dari kebatinan atau dari ramalan Joyoboyo? Di samping dari kebatinan, memang ramalan memang kalau orang Jawa rata-rata kita harus memahami apa artinya Joyoboyo. Joyo adalah kedikdayaan, punya kejayaan. Boyo lagi-lagi apa? Tidak mungkin kesentuh dengan apapun ya, tidak bisa tersentuh dengan keadaan apapun. Makanya terjadilah Noto Negoro. Kalau saya pribadi, kalau Ganjar dia maju, saya pastikan dia jadi. Nih, para GSP, unek-unek hati prediksi dan ramalan dari beliau Itu dari bahwa saya loh, Mas. iya maksudnya itu. Saya kan ngelurusin aja. Saya tinggal meluruskan bahwa biar bukan pencerahan ya, tapi ya inilah apa yang dibicarakan beliau saya luruskan menuju ke sana biar blong gitu maksudnya. Unek-uneknya itu sudah kebuka gitu. Unek-unek gaib ya. Iya enggak ya. Itu. Masya Allah. Cuman saya masih penasaran nih. Pusaka 2 tadi ya. Ini mohon maaf Bah, saya pegang lagi. Saya penasaran ini belum selesai tadi dibahas yang ini nih. Yang satunya ini. Nah, Mbah, ini sangat unik ini Mbah. Ini ada mata 2 itu sebenarnya apa? Ada maksudnya enggak ini Mbah? Makanya kan di dunia ada 2 kemungkinan, Mas. Ya. Ada alam dunia dan alam gaib. Ada jelek dan ada baik. Ya. Makanya kita disuruh kita melihat dari mana dari mana kita melihat, dari segi batin apa segi mata biasa. Sa peteng-petengnya alam iso nggak padang, Mas. Contohnya nah aku meditasi dalam hati kita kan menjamkan mata ini, Mas. Tapi kita bisa melihat. Ono apa sajroning padang lan ono apa sajroning peteng. Intinya apa?
Janganlah seakan-akan kita jadi orang kalau wah melihat situasi kayak gini, kayak mata kita kayak Terbelalak. terbelalak. Nggak usah lah. Tertipu oleh Itu dunia. itu adalah semu, Mas. Semu. Keadaan yang semu. Tapi kalau kita pejamkan mata, kita bisa melihat itu yang paling hebat. Bah, ini namanya tadi apa, Bah? Semar Kuncung. Semar kuncung. Semar itu kan, semar itu lah, ya apa? Di pewayangan itu semar itu. Semar itu aja sok samar. Oh, artinya aja sok sama. Aja sok samar. Jangan Semar. mudah tertipu kan gitu. Jangan sok samar, Sok jangan sangat. mudah tertipu. Jangan tertipu, jangan mudah terayu oleh apapun di dunia ini. Nah, kuncung apa artinya kuncung? Kuncung adalah suatu rambut. Kuncung ada rambut rerambatan yang urip. Menungso urip kuwi nanti kuncung nanti rambut elingo kalau rambutmu. Elingo sejarahmu. Rambut kuwi rambut rerambatan yang urip. Iya, iya, iya. Kalau ini umur berapa tahun nih, Mbah? Ya kurang lebih lah ratusan tahun, Mas, itu juga. Ada nggak 500 tahun? Ada. Malah lebih nih. Ada ya. Para GSP, Mbah Suro Gendeng ini punya 2 pusaka, ya. Satunya berumur 300 tahun dan satunya 500 tahun. Ini bentuknya hampir sama loh, tingginya ini. Ini apa khodamnya Mbah Suro di sini semua atau gimana? Tidak ada sama sekali. Kalau ini sakti mana kira-kira? Yang sakti yang bilang, Mas. Maksudnya? Yang bilang sakti. Oh, yang bilang orangnya. Ya. Kalau hanyalah ini hanyalah apa? Kita hanyalah melestarikan budaya. Aja. Iya, yang melestarikan budaya. Masya Allah. Ini para GSP kalau saya deteksi ya, memang ini agak enteng, Maksudnya bendanya loh ya. Ini agak enteng, ini agak berat. Jadi secara energi dari resi dual energi yang saya tangkap memang lebih tua ini. Ini bahkan melebihi dari 500 tahun. Ini udah masa lalu, masa purba kalah banget. Ini meskipun ya sederhana tapi Masya Allah ini sangat luar biasa. Terlepas dari pada kesaktian, ini perlu diuri-uri, perlu dilestarikan. Karena apa? Ntar bawa pusaka, bawa tombak, bawa ini, bawa itu, bawa benda-benda misteri, mistik, ya, dikirain ntar musyrik, sedikit-sedikit syirik dan sebagainya. Bukan, syirik musyrik bukan ada di benda, bukan ada di pusaka dan sebagainya, tapi syirik musyrik adanya di hati. Maka hati-hati dengan hati kita. Jangan sampai menduakan Tuhan melalui apapun. Bener, Mbah? Benar. Tuh, Masya Allah, ini dilestarikan saja buat kenang-kenangan, apalagi dari leluhur atau mungkin dari manalah kita dapat sesuatu. Mbah percaya nggak ada mungkin yang punya pusaka banyak banget katanya narik itu bener nggak sih, Mbah? Menurut pandangan sih, Mbah, ini tak balikin dulu nih sebelum dijawab, maaf. Percaya nggak, Mbah, orang narik pusaka bisa ngambil pusaka? Menurut pandangan Mbah sendiri ya? Saya yakinkan, bahkan saya tidak setuju, Mas. Kurang setuju? Bahkan sama sekali kurang setuju, tidak setuju. Tidak setuju, bukan kurang setuju. Kalau kita hidup di tanah Nusantara Jawa, istilah di Jawa Tengah, di Jawa khususnya, tidak mungkin, Mas. Kalau kita pusaka kita ambil terus dan pasti kita hidup di sini sudah hancur lebur, Mas. Itu hanyalah rekayasa bagi orang-orang yang, saya mohon maaf bagi orang-orang yang mempunyai pusaka. Saya yakinkan kalau benda-benda ini bisa ditarik. Saya yakinkan saya bisa berani berhadapan sama dia. Saya berani suruh berhadapan, saya berani membuktikan kalau dia tidak bisa menarik kayak pusaka. Bisa buktikan saya berani. Berarti itu mungkin bohong, rekayasa. Saya pastikan rekayasa. Karena sejatinya pusaka itu tidak bisa ditarik atau memang harus datang sendiri. Kalau kita dapat wahyu, Mas, dalam peninggalan sejarah apapun, kalau memang dikasih memang dia datang sendiri. Tidak ada unsur paksaan, tidak bisa dipaksa. Tidak mungkin kok kayak gini hanyalah rekayasa politik. Itu ada kayak konten-konten di TV biar ternama, biar terkenal. Bukan rekayasa politik, rekayasa gaib.
Gaib, ya rekayasa gaib itu kan politik termasuk. Dia kan mencari ketenaran, Mas. Nggak mungkin lah pusaka sebesar ini kok bisa jedul dari tanah, mabur. Nggak mungkin lah. Kalau pusaka bisa berdiri sendiri atau pusaka itu bisa terbang, itu menurut Mbah, pandangan Mbah gimana? Kalau pusaka memang dari saat ini juga, Mas, di Solo pun harganya 350 sampai 500-an ribu. Itu ada daya tarik magnet bumi, Mas. Disuruh biaya pesan berapa saya sanggup. Pusaka Berdiri sendiri. itu cuma 500 ribu, Mas. Berarti bukan sakti pusakanya. Bukan. Yang satu magnetnya tadi. Iya, itu kan magnet ada daya tarik bumi. Apa sih, Mas, yang sekarang tidak bisa direkayasa? Orang Kudus pun banyak kok jualan kayak gitu. Jangan dibodoh-bodohin lah. Kasihan sama, biasanya kayak wah ini sakti puluhan juta bukan ratusan juta apa. Kalau punya kesaktian tidak mungkin lah 1 miliar pun tidak ditempuh orang lah, Mas. Pasti dijual. Wah, tidak mungkin dijual. Kalau pusaka dijual belikan tidak ada lah kata istilah itu. Itu hanyalah rekayasa dia lah, supaya dia dapat untung, dapat uang banyak lah. Ini harganya sekian. Tidak mungkin. Saya yakin tidak mungkin. Kalau kita mau jadi kaya, bekerja lah, Mas, kayak saya. Ini pengusaha apa? Selain supranatural, selain paranormal, pengusaha apa ini? Saya terus terang, paranormal saya sudah kalau bisa sendiri berhenti aja, Mas. Berhenti aja. Oke, saya tanya lagi. Banyak yang bilang bahwa ini pusaka dari Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Ini apalah, inilah itulah macam-macam, mahkota lah, mungkin cincin lah, apa. Itu bener memang Kanjeng Ratu Pantai Selatan ngasih atau gimana itu, Mbah? Menurut Mbah ini. Jadi para pemirsa, para GSP itu tahu loh, ini sebenarnya seperti apa, pada bingung. Ada kereta ini dapat lagi, ini juga kereta dapat lagi, pusaka juga iya, inilah macam-macam. Pertanyaan-pertanyaan itu yang nggak ada ujung pangkalnya dan nggak ada jawabannya gitu loh. Terus terang, Mas, kalau terus terang dalam kapasitas saya, memang Ratu Pantai Selatan itu kan gaib. Iya. Dan kalau apapun yang ada di dalamnya, semuanya itu juga semu, itulah gaib. Tidak ada yang kebenarnya terjadi, tidak ada. Semuanya retorika dan apa sih, hanya rekayasa, Mas, sebenarnya. Tidak ada, saya berani kok. Saya berani diadu sama orang-orang kalau dia, wah dapat keris, wah dapat kereta, wah dapat golek kencana, tombak, apalah itu. Saya berani kok, Mas. Saya ingin pembuktian, kalau dia mampu membuktikan di hadapan saya ingin berguru sama dia. Ini tak tayangin loh ya. Siap, saya berani. Berarti itu bohong, rekayasa. Bohong. Saya katakan bohong. Nih para GSP, saya banyak cerita tentang konten-konten yang saya tayangin, saya upload di YouTube saya. Jadi para GSP tinggal bisa mencerna mana yang menurut para GSP itu bisa menjadi bahan pemikiran. Ini benar, ini salah, atau sebaliknya dan sebagainya. Punya jawaban sendiri. Betul Mbah, nggih, Mbah? Seperti itu. Tergantung keyakinan. Keyakinan. Karena saya tidak punya keyakinan ke sana, makanya saya tidak percaya gitu loh. Banyak cerita yang disampaikan oleh beliau, Mbah Suro Gendeng. Saya mau tanya, prediksi atau ramalan apapun namanya, ini kan sudah akhir tahun 2021, menjelang tahun 2022. Nah, prediksi Mbah, apa yang akan terjadi, Mbah, tahun 2022 ini, Mbah? Dengan ilmu kebatinan yang Anda punyai. Dalam kebatinan menuju 22. Menuju ya, baru menuju 22. Ratu Adil, Mas. Maksudnya gimana itu, Mbak? Keadilan akan bisa tercapai pada waktu nanti 22. Sampai yang pemerintahan presiden yang akan datang. Oh gitu. Itu baru sudah mau masuk Ratu Adil, Mas. Sebenarnya Ratu Adil kalau menurut sejarah kapasitas orang Jawa, sebenarnya ini sudah Ratu Adil tapi belum adil beneran. Oh gitu ya. Tapi dalam kapasitas ini sudah mau menuju ke Ratu Adil. Iya, iya. Mau yang salah seleh, nah bener bakal mesti bener ya. Iya, iya. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa.
Yang benar pasti akan selamat dan yang hancur. salah pasti akan hancur. Nah, bisa dijelaskan lagi Mbah, seperti apa Mbah? Dalam sejarah pada waktu dulu, makanya ada perjalanan Sabdo Palon Noyo Ginggong. Makanya dalam kapasitas Noyo Ginggong melakukannya mesti ningguni sepanjang laut pantai selatan sampai ningguni Bali, Mas. Dia nangis, dia menjerit, kapan balinin tanah Nuswantara Jawa meneh? Kapan kembalinya kejayaan Majapahit? Oh, Itu intinya. Makanya ada istilah noto negoro. iya. Kalau sudah akhir goro-goro wis goro-goro. Bahaya itu. Oh ya bahaya. Kan sudah datang goro-goro. Iya. Pada waktu dulu tsunami, Iya, iya, penyakit, iya. pagebluk, Oh, bahkan COVID-19 pun sampai kini termasuk Goro-goro. Lah sakwise goro-goro Mas, mesti engko temune Ratu Adil. Temune Ratu Adil panguwasa iso ngadili kahanan sisa mestine. Iki ora ana kawula lan paduka sing ana hanyalah pimpinan, bukan ada istilah pimpinan kowe karo aku. Ya. Aku ya kowe, kowe ya aku intine Mas. Kita bermasyarakat. Tidak ada pangkat dan derajat dan kedudukan. Istilah sama. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Iya. Ini keadilan yang harus menyeluruh, Mas. Mudah-mudahan kalau feeling saya, Iya. memang kepemimpinan yang akan datang dia bisa memimpin negara kita ini. Inilah mau keadilan yang akan tercapai, Mas Indin. Inilah yang akan terjadi keadilan yang sebenarnya. Beda nggak Mbah, Ratu Adil sama Satrio Piningit? Beda sama sekali. Bedanya seperti apa Mbah? Kalau Satrio Piningit yang saya tadi omongkan, Satrio Piningit adalah jago liring kuning, sing isih di kandang, no, sing isih di masih disembunyikan, masih disembunyikan. Nanti di saat kalau dia mau keluar, itulah dia yang jadi Ratu Adil. Beda sama sekali. Beda, betul. Tapi inilah yang sosok Ratu yang mau jadi presiden lah. Ini kan dari sisi yang lain tentang tentang kepemimpinan. Tapi prediksi Mbah gimana? Ramalan Mbah tentang tahun 2022 mungkin ada apa gitu? Ya mungkin apalah gitu. Menurut pandangan Mbah dengan kebatinan Mbah. Wes rambungnya goro-goro Mas. Goro-goro sudah lewat. Makanya yang akan terjadi negara ayem tentrem gemah ripah loh Cina toto titik tentrem kertoto taraharjo Mas. Alhamdulillah. Baru kenikmatan yang akan tercapai. Itu pun tinggal masyarakatnya. Saya yakinkan insya Allah kata pada umumnya santri pada umumnya inilah yang ada terjadi. Para GSP di belakang Mbah Suro ada yang lewat pakaian sama seperti ini cuman lebih tinggi. Mbah itu sebenarnya siapa Mbah? Itu adalah sosok Gajah Mada. Tuh kan, ini tadi sekelebat di belakang Mbah Suro ada pakaian seperti ini ya, cuman lebih tinggi, hampir mirip-mirip. Kalau Mbah Suro bilang itulah Patih Gajah Mada, coba lihat di zoom Mbah Suro seperti apa coba. Kan hampir mirip seperti Gajah Mada. Para GSP ini Patih Gajah Mada. Ini kan, kalau sekilas lihat kita para GSP, Mbah Suro ini mirip ya. Patekane dan vis wajahnya itu mirip Gajah Mada. Mbah, kok langsung tadi bilang Gajah Mada itu maksudnya gimana Mbah? Memang yang saya tahu itu kok, bayangan yang datang kok Mas. Jadi dimanapun namanya Patih Gajah Mada, ya memang ini adalah sejarah Majapahit yang harus kita anut. Dia apa jenengan masih ada terahnya beliau Patih Gajah Mada? Enggak Mas, enggak. Kita enggak usah mengaku-ngaku lah. Kalau kita mengaku udah punya malah. kita hanyalah orang biasa dan hanyalah ini sebuah kalau orang Jawa inilah tauladan kita. Jadilah kita Senopati ini Majapahit, Patihnya Majapahit. Iya. Intinya apa, kita wakil dari semuanya supaya kita jadi orang yang benar itu aja Mas. Tapi kok Mbah yakin kalau itu yang tadi lewat
sekelebat itu Patih Gajah Mada. Memang Apa pernah komunikasi batin atau gimana, Mbah? memang Gajah Mada itu adalah sosok gaib yang kita juga belajar dari gaib. Nah. Apapun kita panggil dia pasti bisa datang. Maksudnya Gajah Mada itu gaib atau nyata? Kalau dalam kapasitas yang sebenarnya memang masih gaib, Mas. Gaib itu terus terang kalau kita mau bisa dengan melihat dengan mata batin kita, kapanpun kita mau ketemu dia pasti akan datang. Tapi dulu-dulu ketika ada kerajaan Majapahit, ada bener nggak Gajah Mada? Gajah Mada itu ya. Gajah Ada. Mada ada. Sekarang makamnya di mana, Mbah? Kalau banyak orang, wallahu alam, itu adalah urusan orang-orang yang kita punya keyakinan, Mas. Yang saya tahu sekarang dia ada di Ratawu, ada di Puncak Songoliko, di bawah Puncak Songoliko. Di mana itu, Mbah? Itu di Ratawu di Kudus, naik ke puncak gunung. Di situ. Nah, Bukan di daerah Jawa Timur. itu di mana ada. Oh, Itu mungkin kan petilasan atau apa? petilasan, tapi kalau makam wallahu alam. Terus terang semua tinggal keyakinan kita, Mas. Kalau kita didatangi orang banyak, rame-rame datangi siapapun, gaibnya pasti pergi, Mas. Nggak mungkin ada di situ. Dia mencari ketenangan dalam kegaibannya dia, rohnya dia mencari ketenangan. Jadi intinya Mbah Suro Gendeng ini punya apa namanya tauladan atau apa ya, Sosok lah. sosok yang bikin menjadi Mbah ini kuat atau menjalankan kehidupan seperti beliau menjaga NKRI ya, memadukan semua yang telah bercerai-berai disatukan menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia gitu, Mbah. Intinya kalau kita mau meneladani ini, Diteladani ya, meneladani. adalah orang kok istilah mencari kehebatan, kemewahan, tidak ada, Mas. Kita selalu mencari keadilan dalam Tuhan kita. Iya, iya. Itu intinya. Oke, para GSP, banyak sekali cerita kegaiban, kebatinan yang dilakukan ya oleh beliau Mbah Suro Gendeng. Mbah, ada pesan-pesan nggak kepada pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, Mbah? Para pemirsa budiman dimanapun Anda berada, janganlah kita jadi orang yang sombong. Jadilah kita orang yang sebenarnya jadi orang. Janganlah kita punya kemunafikan, karena di atas langit masih ada langit. Betul, Di mana kebenaran yang hakiki kita yang kita cari. betul. Dimanapun kita harus selalu ingat pada Allah, pada Tuhan kita. Jangan sampai sekali-kali kita mencari kebenaran di atas kebenaran yang ada. Semuanya milik Allah. Itu pesan saya. Oke, para GSP, jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Barakallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hukum. Wabasyiris sabirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.